Pernahkah engkau bertanya pada dirimu sendiri, kenapa aku sampai pada titik ini? Kenapa hidupku jadi sesulit ini? Kenapa aku seperti terus dikejar-kejar oleh sesuatu yang tak kasat mata? Hutang, rasa bersalah, tekanan hidup yang tak pernah selesai. Engkau merasa hidupmu adalah benang kusut yang tak terurai. Ada ketakutan abadi setiap kali telepon berdering. Ada rasa malu yang tersembunyi di balik tawar renyahmu di keramaian. Engkau adalah pejuang yang terluka, yang diam-diam menangis di kamar gelap, sementara dunia mengira engkau baik-baik saja. Dan mungkin hari ini, entah mengapa tiba-tiba engkau menemukan narasi ini. Percayalah, ini bukan kebetulan yang diciptakan oleh algoritma. Ini adalah sebuah kehendak dari langit, sebuah panggilan suci yang sedang mengetuk jiwamu yang lelah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, aku tahu kamu lelah, tapi pulanglah, aku masih di sini." Mungkin engkau membuka ini dengan hati yang gundah. Mungkin matamu sudah bengkak karena terlalu sering menangis. Mungkin setiap pagi kamu bangun dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana aku bisa membayar semuanya hari ini? Hidup tak lagi terasa indah. Langit seakan redup, langkah seperti berat. Tapi tahukah kamu? Allah Maha Mengetahui. Dia tahu setiap helaian nafasmu yang tertahan. Dia tahu isi pikiranmu yang enggan kau sampaikan pada siapapun. Dan ialah yang hari ini membimbingmu, karena dia tahu kamu sudah hampir menyerah. Tapi sebelum kamu benar-benar menyerah, dengarkan dulu ini. Kamu tidak sendiri, dan kamu belum terlambat. Selama Allah masih menuliskan nafas dalam dadamu, itu tandanya Dia belum selesai menolongmu. Hari ini kita akan menyusuri lembah-lembah luka, menemukan cahaya keimanan, dan insya Allah bersama-sama kita akan menemukan jalan pulang yang halal dan penuh berkah. Utang itu adalah luka yang tidak berdarah. Ia tidak tampak di permukaan, namun ia adalah beban yang menggerogoti harga diri, menodai ketenangan, dan menciptakan rasa sempit yang tak bisa kau ceritakan kepada siapapun. Rasa malu, rasa gagal, dan ketakutan akan masa depan berkumpul menjadi satu sesak yang tak terhindarkan. Dalam ajaran Islam, utang bukan hanya persoalan finansial, tetapi urusan yang sangat serius yang berkaitan dengan integritas spiritual seorang mukmin. Rasulullah mengajarkan kita tentang bahaya utang yang melilit melalui doanya, bahkan sering memohon perlindungan dari utang. Ketika ditanya alasannya, beliau bersabda, "Karena seseorang apabila berutang, maka ketika ia berbicara, ia berdusta, dan apabila berjanji, ia mengingkari." Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah peringatan yang luar biasa mendalam. Utang berpotensi menjadi pintu kemaksiatan karena ia mendorong kita untuk melanggar dua pilar utama keimanan, yaitu kejujuran atau sidq dan amanah, pemenuhan janji. Disinilah utang menjadi ujian hakiki, ujian atas seberapa jauh kita menjaga kehormatan diri dan ketaatan kita meskipun dalam kondisi terdesak. Bahkan, saking seriusnya perkara utang, ruh seorang mukmin dapat tertahan atau terkatung-katung sampai utangnya dilunasi, meskipun ia meninggal dalam keadaan syahid sekalipun. Rasulullah pernah menolak menyolatkan jenazah seorang sahabat sebelum utangnya ditanggung oleh Abu Qatadah, menunjukkan betapa utang adalah hak yang harus dipenuhi, bahkan mendahului hak Allah dalam sholat jenazah. Saat kita terpuruk dalam jeratan utang, seringkali kita merasa dihukum atau dibenci. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kesulitan ini terjadi dengan tujuan yang sangat mulia, untuk menarik kita kembali kepadanya. Allah tidak membebani di luar batas. Ingatlah selalu firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Beban utangmu adalah bukti bahwa Allah melihat potensi yang belum kau sadari dalam dirimu untuk bangkit. Allah sedang mendidikmu melalui ujian, bukan menghancurkanmu. Utang seringkali menjadi undangan halus dari langit agar kita berhenti meletakkan ketergantungan penuh pada makhluk. Ketika semua pintu manusia tertutup, teman lari, koneksi menghilang, janji diingkari. Saat itulah kita dipaksa melihat ke atas, kepada Dia Al-Ghani, yang Maha Kaya, yang tidak pernah ingkar janji. Engkau menyadari bahwa kekuatan sejatimu bukan pada jumlah tabungan, tetapi pada kedekatanmu dengan sumber segala kekayaan. Lembah utang dan kesulitan hidup mengajarkan kita tentang prioritas sejati. Hubungan vertikal, hablum minallah, jauh lebih penting daripada hubungan horizontal, hablum minanas. Jika hubungan kita dengan Allah rusak, maka semua urusan dunia akan ikut berantakan. Namun, jika hubungan itu kita benahi, Allah berjanji untuk membuka jalan keluar. Jalan keluar dari kesulitan telah dijamin oleh Allah dalam surah At-Tolak ayat 2 hingga 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Takwa di sini bukan sekadar ritual, ia adalah kesadaran penuh untuk menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya, terutama dalam hal menjaga etika utang dan menjauhi riba. Takwa adalah pondasi yang akan membuat Allah mengadakan jalan keluar bagimu. Setelah takwa, muncullah tawakal. Ini adalah ibadah hati tertinggi. Seringkali orang keliru, mengira tawakal berarti pasrah tanpa usaha. Padahal tawakal yang benar adalah kombinasi sempurna dari ikhtiar atau usaha maksimal dan penyandaran hati total kepada Allah. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, apakah ia harus mengikat untanya dan bertawakal atau membiarkannya lepas lalu bertawakal? Nabi SAW menjawab, ikatlah untamu, lalu bertawakallah. Ini adalah inti dari tawakal. Lakukan usahamu sekuat tenaga, buat perhitungan matang, cari peluang halal, dan setelah itu serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kisah Abu Umamah Al-Bahili, kisah ini menjadi teladan sempurna. Sahabat ini duduk murung di masjid di luar waktu sholat karena dililit utang. Rasulullah SAW datang menghampirinya, bukan memberikannya uang, melainkan mengajarkannya sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kebingungan, gundah gulana, dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Wa a'udzubika min gharabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan penindasan atau kesewenang-wenangan manusia. Abu Umamah mengamalkan doa ini pagi dan sore. Hikmahnya, Allah menghilangkan kesedihannya dan melunaskan utang-utangnya. Ini mengajarkan bahwa solusi spiritual, doa, tawakal, adalah fondasi sebelum solusi material datang. Ketenangan sejati datang bukan saat utang lunas, melainkan saat hatimu menemukan titik tawakal yang murni. Engkau hanya perlu memulai, memperbaiki hubungan dengan Allah selangkah demi selangkah, karena Dia yang Maha Penyayang masih menunggumu kembali. Seringkali pintu rezeki kita terasa tertutup bukan karena kita kurang bekerja, melainkan karena terhalang oleh dosa dan kelalaian yang tidak kita sadari. Ibarat air jernih dari langit, rezeki yang berkah tidak akan bisa tertampung dengan baik jika wadah hati kita kotor. Langkah pertama yang paling mendesak bagi seorang pejuang utang adalah taubat atau kembali dan istighfar, memohon ampunan. Taubat
syarat mutlak keberkahan. Taubat yang tulus adalah pembersih spiritual yang paling sakral. Taubat bukan sekedar ucapan lisan, melainkan sebuah komitmen total yang harus memenuhi 4 pilar. Meninggalkan dosa, berhenti total dari sumber maksiat, termasuk kebiasaan berutang untuk hal yang tidak perlu, dan menjauhi riba. Menyesali masa lalu, merasa remuk redam karena kelalaian dalam ibadah dan kesalahan yang memicu utang. Bertekad tidak mengulangi, berjanji pada diri sendiri dan Allah untuk menata ulang hidup. Menunaikan hak manusia. Dalam kasus utang, taubat harus disertai dengan ikhtiar nyata untuk melunasi atau meminta maaf atau negosiasi dengan pemberi utang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan duniawi yang luar biasa bagi hambanya yang memperbanyak istighfar. Sebagaimana firman-Nya di surah Nuh ayat 10-12, istighfar adalah magnet yang menarik rezeki, memperbanyak harta, dan menurunkan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya dari setiap kesusahan kelapangan, dari setiap kesempitan jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada sangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan lain-lain. Hikmahnya, jika hidup terasa sempit, fokuslah pada pembersihan hati. Semakin bersih hati, semakin lapang jalan rezeki. Perbanyaklah ucapan Astaghfirullahaladzim dengan penghayatan, bukan sekedar di lisan, tapi dari hati yang hancur karena dosa. Setelah fondasi spiritual tegak, ikhtiar harus dilakukan dengan cerdas dan penuh amanah. 1. Jujur dan audit utang total. Jangan pernah menunda menghadapi kenyataan. Ambil pena dan kertas, hitunglah semua utang, pokok, cicilan, jatuh tempo. Hadapi utangmu, jangan hindari. Kejujuran ini adalah bukti niat tulusmu di hadapan Allah. Ingatlah hadis, orang yang berutang serta bertekad untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan melunasinya bagi orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Niat tulus adalah bekal terbesar. 2. Terapkan gaya hidup minimalis atau anti gali lubang tutup lubang. Kecilkan gaya hidupmu. Jika utang datang karena mengejar standar hidup sosial, maka saatnya merombak standar itu. Utamakan kebutuhan di atas keinginan. Hidup minimalis bukanlah kekurangan, melainkan fokus mutlak untuk melunasi amanah. Hentikan utang konsumtif baru, perbaiki manajemen keuangan seketat mungkin. 3. Prioritas vertikal. Jadikan sholat wajib sebagai batas waktu yang tak terganggu. Tambahkan sholat duha sebagai penarik rezeki dan sholat tahajud sebagai waktu terbaik mengadu. Anggaplah ini sebagai meeting terpentingmu dengan Al-Wakil, Maha Pemelihara. 4. Amanah dalam komunikasi. Jadilah peminjam yang bertanggung jawab. Jangan menghilang dari pemberi utang. Komunikasi dengan jujur, jelaskan kesulitanmu, tawarkan negosiasi yang masuk akal, dan minta kelonggaran. Kejujuranmu adalah modal terbesar untuk melunakkan hati manusia, dan Allah Maha mampu membolak-balikkan hati mereka. Ketika harta sedang sempit, naluri kita adalah menggenggam erat sisa yang ada. Namun justru disinilah letak ujian keimanan paling tinggi, bersedekah di kala susah. Sedekah tidak akan mengurangi hartamu. Ini adalah jaminan dari Rasulullah SAW. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Secara lahiriah mungkin berkurang, tetapi secara hakikat Allah akan menggantinya dengan keberkahan, ketenangan jiwa, dan rezeki yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menabur sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Maka, meskipun utangmu melilit, sisihkan walau receh.
Sedekah dari orang yang susah adalah sedekah yang paling dicintai Allah karena ia adalah bukti bahwa hatimu lebih terikat pada janji Allah daripada harta dunia. Dalam sebuah riwayat sahih dikisahkan ada seorang peminjam yang tidak menemukan perahu untuk pulang melunasi utangnya. Dengan penuh tawakal, ia memasukkan uang utang ke dalam sepotong kayu, menulis pesan dan melemparkannya ke laut, bersaksi kepada Allah. Dan Allah pun mengirimkan kayu itu ke tangan pemberi utang tepat pada waktunya. Amanah, ikhtiar, dan tawakal total melahirkan keajaiban. Engkau tidak harus langsung menjadi sempurna. Engkau hanya perlu mulai memperbaiki sholatmu, mulai jujur, mulai bertaubat, dan mulai bersedekah sekecil apapun. Ingat, kemenangan sejati bukan ketika utangmu lunas, tapi ketika hatimu menemukan kembali Allah. Teruslah berjalan karena kemenangan itu sudah sangat dekat. Genggam erat keyakinanmu, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencukupkan, maka tak ada yang dapat menghalanginya.